Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Detarsma Tim 3 dari Delegasi MAN 1 Kota Makassar, yang saya sendiri Aulia Ramadhani sebagai pembicara kedua, di sebelah kanan saya Sofia sebagai pembicara pertama, dan di sebelah kiri saya Ananda Nur Islami sebagai pembicara ketiga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Jurang terhormat, musim perdebatan kita kali ini yaitu Dewan ini percaya bahwa ujian berbasis proyek lebih efektif dibandingkan ujian berbasis pilihan ganda untuk mengukur kemampuan siswa. Dewan Jurang terhormat, izinkan saya untuk menundukkan definisi, karakterisasi, serta latar belakang mendukung penuh pihak proposisi. 1. Apa itu ujian berbasis proyek? Yaitu metode evaluasi yang meminta siswa menyelesaikan tugas-tugas berbasis masalah nyata yang menuntut analisis, kreativitas, kolaborasi, dan penerapan pengetahuan. 2. Ujian berbasis pilihan ganda, yaitu evaluasi yang menuntut siswa memilih jawaban yang benar dari beberapa opsi, biasanya untuk menguji penguasaan fakta atau konsep secara cepat. 3. Apa itu efektif? Yaitu kemampuan suatu metode untuk secara komprehensif mengukur berbagai aspek kemampuan siswa seperti pemahaman konseptual, keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan praktis. Mari masuk ke karakterisasi 1. Ujian berbasis proyek yaitu memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan pemahaman mereka secara lebih personal dan mendalam. 2. Ujian berbasis pilihan ganda yang dimana mudah dikoreksi tetapi seringkali tidak mencerminkan kemampuan siswa yang sebenarnya. Dewan Jurang terhormat, mari masuk ke latar belakang yang mendukung lahirnya masa perdebatan kita kali ini. Di era modern, pendidikan bertujuan untuk menghasilkan individu yang mampu berpikir kritis dan beradaptasi dengan dunia nyata, bukan hanya menghafal fakta. Akan tetapi sistem ujian tradisional seperti pilihan ganda sering dikritik karena hanya mengukur kemampuan kognitif rendah. Oleh karena itu, Dewan Jurang terhormat, ujian berbasis proyek hadir seperti problem based learning atau project based learning telah diadopsi oleh banyak negara maju karena kemampuannya mengukur kompetensi lebih luas. Institusi pendidikan di Indonesia seperti Universitas Ciputra menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk memastikan mahasiswa memiliki pengalaman nyata dalam merancang dan menjalankan bisnis. Mereka mulai mencoba pendekatan ini, tetapi implementasinya masih terbatas karena tidak semua sekolah dan institusi pendidikan sadar bahwa ujian berbasis proyek ini efektif pada akhirnya. Juri mengapa slogan itu pada akhirnya? Karena pilihan ganda tidak lagi relevan dengan kebutuhan dunia nyata, dunia kerja modern yang lebih membutuhkan individu dengan kemampuan problem solving dan kolaborasi. Jika kontra hadir dengan mengatakan bahwa ujian pilihan ganda ini lebih efisien dan mudah dikoreksi, akan tetapi juri yakinlah di sisi kami efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas pengukuran. Pilihan ganda hanya mengukur kemampuan mengingat fakta, sementara ujian berbasis proyek mengukur kemampuan analitis dan kreatif. Mari kita lihat di status quo yang dimana siswa lebih diarahkan untuk menghafal jawaban daripada memahami konsep secara mendalam. Seperti ketika mereka diberikan kisi-kisi, mereka hanya mempelajari kisi-kisi tersebut yang dimana pada akhirnya ini membuat pembelajaran menjadi dangkal dan kurang mendorong pemahaman yang mendalam. Juri, goals kami sederhana. Kami hanya ingin mengubah paradigma bahwa ujian bukan hanya alat untuk mengukur fakta, tapi juga keterampilan hidup. Mari masuk ke argumentasi utama yang mendukung standing position kami. 1. Ujian berbasis proyek mengukur kemampuan komprehensif siswa. Siswa tidak hanya diuji dalam memahami konsep, tapi juga bagaimana mereka menerapkan konsep tersebut dalam situasi nyata. 2. Memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna, sehingga siswa lebih termotivasi karena merasa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Proyek ini memberikan kesempatan untuk siswa mengeksplorasi minat dan bakat mereka sehingga menjadikan pelajaran lebih personal dan relevan. Sekian, terima kasih. Baik, Dewan Juri yang terhormat, mari masuk ke ranah argumentasi kami yang mendukung penuh standing position kami selaku tim proposisi. Poin A, ujian berbasis proyek mengukur kemampuan komprehensi siswa. Siswa tidak hanya diuji dalam memahami konsep, tetapi juga bagaimana mereka menerapkan konsep tersebut dalam situasi. Contohnya, penerapan konsep dalam situasi nyata. Ujian berbasis proyek seperti menciptakan aplikasi sederhana dalam pelajaran TIK memungkinkan siswa untuk tidak hanya mengingat teori, tetapi juga mengaplikasikannya dalam skenario yang lebih kompleks dan kontekstual. Misalnya, untuk membuat aplikasi, siswa harus memahami teori, perangkat lunak, algoritma, desain antarmuka, serta aspek teknis lainnya. Semua ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dan kemampuan untuk menyatukan berbagai pengetahuan yang dipelajari. Contohnya, dari sebuah studi Journal of Education Psychology menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis proyek meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dan penerapan pengetahuan siswa dalam konteks praktis. Dalam uji coba, siswa yang terlibat dalam proyek pengembangan perangkat lunak menunjukkan peningkatan 30% dalam kemampuan mereka untuk menerapkan teori dalam situasi dunia nyata dibandingkan dengan kelompok yang hanya diuji dengan soal pilihan ganda. Poin B, memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Siswa lebih termotivasi karena mereka merasa terlihat
terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Proyek memberikan kesempatan siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka, menjadikan pembelajaran lebih personal dan relevan. Juri, goals kami sederhana, kami hanya ingin mengubah paradigma bahwa ujian bukan hanya alat untuk mengukur fakta, tetapi juga keterampilan hidup. Hal ini diintegrasikan pembelajaran berbasis proyek ke kurikulum, mengembangkan kurikulum yang menggabungkan lebih banyak proyek dan tugas praktis di semua mata pelajaran, bukan hanya teori. Misalnya di mata pelajaran matematika, siswa bisa membuat proyek yang menggabungkan penerapan matematika dalam kehidupan nyata, seperti merancang anggaran atau proyek bisnis kecil, menggabungkan keterampilan berbicara, berpikir kritis, dan analisis teks. Sekian dari saya, bangga di pihak proposisi. Juri, mari masuk ke ranah argumentasi kami. Poin A, mengukur pemahaman konseptual. Juri, yakinlah dalam proses pengerjaan proyek, siswa harus memahami konsep yang diajarkan terlebih dahulu sebelum mengaplikasikannya. Ini memastikan bahwa mereka tidak hanya menghafal teori tetapi benar-benar mengerti prinsip di dalamnya. Seperti contoh, siswa yang ingin membuat model ekosistem harus memahami konsep terlebih dahulu, seperti konsep keseimbangan ekologi misalnya. Ujian berbasis proyek memungkinkan guru untuk menilai sejauh mana siswa menguasai konsep dengan cara yang lebih dalam dibandingkan ujian berbasis pilihan ganda. Juri, bagaimana pada akhirnya ujian berbasis proyek mengukur konseptual? Juri, sebelum ujian proyek, siswa harus memahami terlebih dahulu teori yang menjadi tugas mereka. Seperti contoh dalam mapel fisika, jika seseorang siswa diminta untuk membuat jembatan kayu misalnya, ia harus terlebih dahulu memahami konsep gaya tegangan dan keseimbangan struktur misalnya. Hal ini membuat siswa tidak hanya tahu teori, tetapi ia juga bisa mengaplikasikannya. Bukankah hal tersebut akan baik pada akhirnya, Juri? Jika nantinya oposisi mengkhawatirkan ujian proyek membutuhkan banyak waktu dan sumber daya, akan tetapi kami rasa hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Karena apa? Kami mengamini proyek memang memakan waktu yang lebih lama, akan tetapi hasilnya lebih berkualitas dan relevan, Juri. Siswa tidak hanya diberikan pelajaran teori, tetapi mereka juga diberikan cara mengaplikasikan teori tersebut dalam dunia nyata, yang dimana di masa sekarang ini yang dibutuhkan ialah kerja nyata. Yang dimana hal tersebut tidak didapatkan oleh ujian pilihan ganda, bukan? Poin B, mengembangkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi. Juri, dalam ujian berbasis proyek, siswa sering bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas mereka. Untuk menyelesaikan tugas tertentu, hal tersebut berbeda dengan ujian berbasis pilihan ganda yang hanya bersifat individu, yang hanya menguji kemampuan kognitif siswa secara personal. Dengan adanya kerja kelompok, siswa tidak hanya diuji dalam aspek akademik, tetapi mereka juga diuji dalam keterampilan komunikasi mereka misalnya, yang dimana hal ini sangat penting diterapkan pada dunia kerja dan dunia kehidupan sehari-hari, bukan? Sehingga pada akhirnya ini akan baik, Juri. Dalam ujian proyek, siswa belajar menyampaikan ide. Mereka menyusun argumen yang jelas agar mereka dapat bekerja sama. Mereka juga belajar mendengarkan pendapat dari orang lain, yang dimana hal tersebut tidak didapatkan dalam soal pilihan ganda, bukan, Juri? Dunia kerja tidak hanya membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan teori, tetapi juga yang mampu mempraktekkan ilmu tersebut, bukan? Dengan ujian berbasis proyek, siswa terbiasa mengerjakan tugas yang sama dengan tantangan di dunia kerja, seperti mempersiapkan laporan atau mengembangkan suatu produk, yang dimana hal tersebut membantu mereka untuk menyiapkan masa depan mereka, bukan, Juri? Tujuan kami sederhana, kami hanya ingin mengubah paradigma bahwa ujian bukan hanya alat ukur fakta, tetapi juga alat ukur keterampilan hidup. Mari melihat negara Finlandia. Finlandia terkenal memiliki salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia, yang dimana negara ini tidak hanya mengevaluasi siswa mereka berdasarkan ujian tertulis, tetapi mereka juga mengevaluasi melalui proyek berbasis teori dan keterampilan, yang dimana negara mereka mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Jika ingin negara kita maju seperti Finlandia, mengapa kita tidak ingin melihat kepada negara tersebut, bukan? Sekian dari saya. Terima kasih.